Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadisha Jati Iswari dengan NIM 220050295. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan tentang visualisasi data dari analisis penjualan toko retail sepanjang tahun 2024. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang persiapan pembuatan dari visualisasi data yang telah saya lakukan. Dari dataset yang telah diberikan, agar siap data tersebut diolah menjadi suatu visualisasi data, maka ada beberapa hal yang telah saya lakukan. Yang pertama itu adalah mengecek apakah dataset tersebut memiliki nilai kosong atau missing value. Lalu yang kedua itu adalah mengecek apakah data tersebut memiliki data yang double atau terdapat duplikat data. Nah, dengan cara untuk mengeceknya itu adalah dengan cara blok semua data, lalu klik filter, dan pada kolom panah ke bawah ini kita bisa lihat apakah ada tulisan blank atau tidak. Nah, jika ada, berarti suatu data ini memiliki nilai data yang kosong. Nah, pada dataset ini setelah saya cek tidak memiliki nilai yang kosong karena pada filter tidak ada blank atau kosong. Lalu, untuk mengecek data yang double atau duplikat data, saya kembali ke menu data, lalu data tools, lalu duplicate data. Nah, setelah dicek, ternyata tidak ada data yang double atau data yang memiliki data yang duplikat. Nah, selanjutnya, untuk mempermudahkan dalam membuat visualisasi data pada bagian tanggal, saya akan rapikan. Nah, menjadi formatnya seperti ini. Dan pada dataset yang sebelumnya tidak ada kolom bulannya, saya tambahkan kolom bulannya agar dataset tersebut menjadi lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Dari data yang sudah dirapikan dan sudah dicek apakah data tersebut ada missing value-nya ataukah data tersebut ada duplicate data, selanjutnya adalah tahap pembuatan dari visualisasi data tersebut. Nah, untuk membuat visualisasi data tersebut, saya menentukan kolom mana saja yang akan digunakan untuk membuat visualisasi data tersebut. Nah, pada visualisasi data total pendapatan di sini, saya menggunakan kolom bulan dan juga total pendapatan. Nah, di sini telah menghasilkan suatu grafik atau chart seperti ini. Lalu, saya juga membuat tentang jumlah barang yang terjual per kategori dengan mengambil kategori produk dan juga jumlah terjual. Lalu, saya juga membuat suatu chart atau di perbandingan pendapatan di tiap kategori dan juga pendapatan kategori di setiap bulannya. Lalu saya juga yang terakhir itu adalah distribusi pendapatan harian setiap harinya, yaitu saya membuatkan chart diambil dari total pendapatan di setiap harinya. Setiap tanggal dan setiap hari itu dibuatkan distribusi pendapatan per harian. Nah, untuk membuat suatu tabel seperti total pendapatan ini, seperti grafik chart total pendapatan ini, saya mengambil ini menggunakan fitur yaitu pivot table. Nah, ini mempermudahkan dalam mengambil produk apa saja atau kategori apa saja yang ingin dimasukkan atau yang ingin dimuat dalam tabel tersebut sehingga bisa dijadikan sebuah chart. Di sini saya ada membuat sekitar 5 chart, yaitu ada di distribusi pendapatan harian, ada total pendapatan, ada juga jumlah barang terjual per kategori, dan ada juga perbandingan pendapatan tiap kategori, dan juga yang terakhir itu adalah total pendapatan setiap bulannya dari per kategori.
Selanjutnya, saya akan kembali menjelaskan tentang analisis penjualan toko retail sepanjang tahun 2024. Adapun visualisasi data yang telah saya buat dari hasil pengolahan dataset tadi, yang pertama itu adalah tren penjualan per bulan. Nah, bisa kita lihat dari garis biru yang naik turun ini menandakan total pendapatan dari toko retail ini berfluktuasi sepanjang tahun, di mana terdapat kenaikan yang tajam pada bulan April dan penurunan yang sangat signifikan terjadi di bulan November. Nah, kenaikan yang tajam di bulan April ini mencapai pendapatan itu sebesar 7,5 miliar. Lalu di bulan November itu menjadi merupakan titik terendah sepanjang tahun dengan pendapatan hanya sebesar 2,9 miliar saja. Lalu dari total pendapatan setiap bulannya, ada juga pendapatan harian yang sudah tercatat. Nah, sebagian besar hari menghasilkan total pendapatan kurang dari 100 juta rupiah. Dan hanya 3 hari saja yang memiliki pendapatan di atas 700 juta rupiah. Di sini, chart ini menandakan bahwa pendapatan tinggi memang jarang terjadi pada toko retail ini sepanjang tahun 2024. Lalu, di sini selanjutnya adalah membahas tentang jumlah terjual per kategori vs total pendapatan per kategori. Di sini kita lihat jumlah barang terjual per kategori. Nah, pada jumlah barang terjual per kategori ini kita bisa lihat minuman itu adalah kategori yang dijual terbanyak. Itu sebanyak 10.672 unit. Sedangkan pakaian di sini memiliki jumlah terjual paling sedikit, itu hanya sebesar 9.045. Nah, tapi kita bisa lihat dari angka-angka di sini, selisihnya tidak terlalu besar dibandingkan kategori lainnya. Tiap kategori ini selisihnya tidak terlalu besar. Ini menandakan semua kategori ini memiliki volume penjualan unit yang cukup seimbang, karena tidak ada gap yang besar dalam jumlah unit yang terjual. Lalu, sedangkan kita bisa lihat di perbandingan pendapatan tiap kategorinya, di sini produk elektronik ini mendominasi total pendapatan secara signifikan. Hampir sampai 51,2 miliar. 87% dari total keseluruhan itu didominasi oleh produk elektronik. Sedangkan kategori lainnya seperti minuman, makanan, pakaian, peralatan rumah tangga ini hanya menyumbang sebagian kecil pendapatan. Nah, bisa kita simpulkan, meski jumlah unit yang terjual relatif merata antar kategorinya, namun nilai penjualan itu sangat timpang. Nah, ini bisa dikarenakan karena produk elektronik ini memang memiliki harga jual yang rata-rata jauh lebih tinggi dibandingkan produk-produk lainnya. Lalu selanjutnya itu adalah di sini selanjutnya itu adalah membahas tentang penjualan per bulannya dari setiap kategori. Nah, pendapatan per bulan kita bisa hitung di sini berapa di kategori elektronik ini pendapatan paling tinggi itu di bulan apa? Yaitu pendapatan tertinggi itu ada di bulan Maret dan pendapatan terendah itu ada di bulan Oktober. Sedangkan untuk kategori pakaian itu pendapatan tertingginya itu ada di bulan Agustus, sedangkan pendapatan yang paling terendah itu ada di bulan Juni. Lalu, kategori selanjutnya itu adalah peralatan rumah tangga. Nah, peralatan rumah tangga ini pendapatan tertingginya itu ada di bulan Maret, sedangkan pendapatan terendahnya itu ada di bulan Mei. Lalu, untuk makanan, itu pendapatan tertingginya itu ada di bulan Januari, sedangkan pendapatan terendahnya itu ada di bulan Juni. Yang terakhir itu adalah kategori di bidang minuman. Nah, pendapatan tertingginya itu ada di bulan November, sedangkan pendapatan terendahnya itu ada di bulan Mei. Sekian untuk pemaparan dari visualisasi data dari analisis pendapatan atau penjualan dari toko retail selama 1 tahun, yaitu tahun 2024. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan para Santi.
Om Santi 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 Om.